بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، والحمد لله Allah Jalla wa'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk kembali beristima' di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bermajlis ilmu, melanjutkan kajian rutin kita yang membahas tentang hukum-hukum seputar ibadah kurban. Dan malam ini merupakan malam yang pertama dari bulan Dzulhijjah, dan itu menunjukkan bahwa kita telah memasuki malam yang pertama dan hari yang pertama dari 10 hari yang agung, 10 hari yang mulia, yang apabila seorang muslim memperbanyak amal saleh di dalamnya, maka itu merupakan perkara yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan kesempatan bagi kaum muslimin untuk memperbanyak amalan saleh, baik kaitannya dengan zikrullah atau amalan saleh yang berkaitan dengan fisik, berpuasa atau bersedekah
dan amalan saleh yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas, dan diriwayatkan pula oleh yang lainnya, Al-Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang melakukan amalan saleh pada hari-hari tersebut sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dari beramal saleh pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Dan juga apakah lebih afdal daripada amalan jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'." Dan tidak pula jihad fi sabilillah mengalahkan keutamaan beramal saleh pada 10 hari pertama ini, kecuali seseorang yang keluar, dia membawa jiwanya, dia membawa hartanya, lalu kemudian tidak ada satupun yang kembali, dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia menginfakkan seluruh hartanya fi sabilillah. Dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'akbiru fihinna at-tasbih wat-takbir wat-tahlil." Maka hendaknya kalian memperbanyak ucapan tasbih, ucapan takbir, ucapan tahlil. Ini adalah merupakan hari-hari yang mulia, hari-hari di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah, meskipun dengan mengeraskan suara. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, mereka keluar menuju ke pasar. Tujuan mereka untuk mengajak kaum muslimin agar mereka bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar ke pasar bukan bertujuan untuk berbelanja, tujuannya adalah untuk bertakbir. Mereka mengangkat suaranya sehingga kaum muslimin mereka turut bertakbir. Maka dianjurkan, ayyuhal ikhwatu fillah, saling memberi motivasi antara satu dengan yang lainnya untuk ikthar zikrillah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini merupakan saat-saat di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak tahlil tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan hukum-hukum seputar ibadah kurban, dan pada akhir pertemuan kita telah memasuki penjelasan tentang sebagian adab-adab dalam menyembelih hewan kurban. Di antara adab yang telah kita tanamkan adalah membaca bismillah, bahwa membaca bismillah yang rajih, yang sahih dari pendapat para ulama, dan itu merupakan pendapat mayoritas para ulama, hukumnya wajib apabila seseorang meninggalkan membaca bismillah dengan sengaja pada saat dia menyembelih, maka sembelihannya tidak halal. Namun apabila dia lupa untuk membaca bismillah
yang sahih dari pendapat para ulama bahwa sembelihannya halal. Seorang muslim cukup dengan namanya, dia adalah seorang muslim, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sehingga apabila dia lupa untuk membaca bismillah pada saat menyembelih, maka seseorang yang hendak memakannya membaca bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia memakannya. Sebagaimana juga dianjurkan seorang bertakbir setelah membaca bismillah, bismillahi Allahu akbar, dan telah kita sebutkan hadis-hadis tentang hal ini. Adapun bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi khilaf, namun yang sahih bahwa tidak diketahui ada riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengucapkan salawat pada saat hendak menyembelih. Kalau seandainya itu merupakan hal yang dianjurkan dan disukai, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi uswah, telah memberi contoh kepada umatnya, namun tidak dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersalawat. Kemudian adab yang berikutnya adalah istiqbal al-qiblah, menghadap kiblat pada saat menyembelih. Amalan ini termasuk di antara amalan yang dianjurkan bagi seorang yang hendak menyembelih hewan, maka dianjurkan baginya pada saat menyembelih dengan menghadap kiblat. Dan itu diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya dalam riwayat Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau menyebutkan bahwa pada saat beliau membawa hadiyu dari kota Madinah, yakni sembelihan yang akan disembelih pada saat menunaikan ibadah haji, lalu kemudian digantungkan di lehernya sesuatu namanya taqlid. Ini tujuannya adalah untuk memberi tanda kepada orang-orang yang melihat hewan tersebut bahwa ini adalah hewan hadyu. Itu diberi tanda, diberi kalung yang digantung di lehernya misalnya, sehingga orang-orang yang melihatnya mengetahui bahwa itu adalah sembelihan hadyu. Atau dengan cara diisyar untuk unta, yaitu pada bagian punuknya dikeluarkan sedikit darah untuk dijadikan sebagai tanda bahwa ini adalah sembelihan hadyu. Ya, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawanya, lalu kemudian dihadapkan ke arah kiblat, diarahkan ke kiblat sebelum disembelih pada hari Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah, di mana beliau menyembelih hadyu sebelum beliau mencukur. Dan disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa yuwajjihuhunna al-qiblata, dan beliau menghadapkan hewan-hewan sembelihan tersebut ke arah kiblat. Thumma ya'kulu wa yut'im, lalu kemudian beliau memakan dari sembelihan tersebut dan beliau memberi makan kepada yang lain. Yang menjadi inti, yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa hewan tersebut pada saat disembelih diarahkan ke kiblat. Oleh karena itu disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kata beliau,
istiqbalu dzabih al-qiblata wa tawjihu dzabihati ilaiha, wa hadha mustahabbun fi kulli dzabihatin, bahwa orang yang menyembelih menghadap ke kiblat dan menghadapkan hewan sembelihan itu ke arah kiblat, menghadapkan hewan sembelihan tersebut ke arah kiblat, ini merupakan amalan yang mustahab, amalan yang dianjurkan pada setiap hewan sembelihan secara umum. Lakinnahu fil hadi wal udhiyati ashaddu istihbaban, akan tetapi dalam penyembelihan hadyu, sembelihan ketika menunaikan ibadah haji, dan sembelihan kurban itu lebih dikuatkan lagi anjurannya. Jadi secara umum seorang hendak menyembelih dianjurkan menghadap kiblat. Menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih ayam atau yang lainnya, secara umum dalam penyembelihan dianjurkan menghadap kiblat. Hukumnya sunnah. Tapi dalam hal ibadah kurban dan ibadah hadyu, sembelihan hadyu, itu lebih dianjurkan, karena menghadap ke kiblat dalam perkara ibadah secara umum merupakan hal yang dianjurkan, bahkan sebagiannya wajib, seperti ibadah salat. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa amma tawajjuhuhu ila al-qiblati fi hin at-taqlid fa innal qiblata ala kulli halin yustahabbu istiqbaluha bil a'mal allati yuradu biha Allah azza wa jalla tabarrukan bidzalik wa ittiba'an lis-sunnah. Adapun menghadapkan ke kiblat pada saat diberi tanda pada sembelihan hewan hadyu, maka kiblat dalam setiap keadaan merupakan hal yang dianjurkan untuk menghadap kepadanya ketika seseorang melakukan amalan-amalan yang dia meniatkan amalan tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk mengharapkan keberkahan dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ada pula satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yastaqbilu bidhabihatihi al-qiblatah, beliau menghadap kiblat dengan hewan sembelihannya, dan beliau mengatakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Namun dalam riwayat ini ada kelemahan seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ishaq, dan beliau seorang perawi yang mudallis, dan tidak disebutkan bahwa dia meriwayatkan secara jelas hadis ini dari gurunya. Namun hadis sebelumnya itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa menghadap ke kiblat pada saat menyembelih hewan kurban termasuk di antara amalan yang dianjurkan. Ada sebagian para ulama, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Sirin, ya, bahwa mereka membenci untuk memakan sembelihan yang ketika disembelih seseorang tidak menghadap kiblat. Itu sampai mereka membenci, tidak menyukai. Walaupun mayoritas para ulama mengatakan boleh, karena hukum menghadap kiblat dalam penyembelihan hukumnya sunnah. Artinya kalau ditinggalkan tidak menyebabkan sembelihan tersebut haram, dan dia tidak meninggalkan sesuatu yang wajib, dan asal hukum sembelihannya adalah halal.
Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian adab yang berikutnya, bahwa pada saat seseorang menyembelih maka dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat akan menyembelih hewan kurban tersebut. Berdoa yang kandungan doa tersebut adalah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadahnya dikabulkan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia mengatakan bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dari. Kalau dia sendiri yang menyembelih, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti misalnya, ya Allah terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Atau kalau dia menyembelih atas nama orang lain, dia disebut Allahumma taqabbal hadza min fulan wa min ahli baiti fulan, dari si fulan disebutkan namanya, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah ini dari si fulan dan dari keluarganya. Anjuran untuk berdoa pada saat menyembelih ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Al-Imam Muslim. Dan hadis ini sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau menyembelih domba kibash yang bertanduk, yang ketika dia melihat, maka dia melihat dengan berbulu hitam, yakni pada bagian wajahnya, pada bagian matanya. Ketika dia menderum, ketika dia duduk, pada bagian perutnya berbulu hitam. Pada saat dia berjalan, maka pada bagian kakinya berbulu hitam. Maka dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun ketika mengambil domba tersebut, lalu beliau membaringkan dan hendak menyembelihnya, maka beliau mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad dan dari umat Muhammad. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan hadza minni wa mimman lam yudahhi min ummati, ini dariku dan dari siapa saja dari umatku yang tidak berkurban. Yang menjadi syahid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah. Oleh karena itu kata Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, kata beliau fihi dalilun listihbab qaulil mudahhi halal dzabhi ma'at tasmiyati wat takbir Allahumma taqabbal minni. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil anjuran seorang yang berkurban pada saat dia menyembelih bersama dengan mengucapkan bismillah dan bertakbir Allahu akbar, lalu dia mengucapkan Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah ini dariku. Sebagaimana juga diriwayatkan dari yang lain bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni, ya Allah ini darimu dan untukmu,
apa saja yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimiliki oleh seorang hamba dari hewan kurban itu adalah pemberian Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini dariku dan untukmu. Taqabbal minni, terimalah ini dariku. Ini termasuk di antara sesuatu yang dianjurkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal minni. Kalau dia ingin menambah, ya Allah terimalah dariku dan dari keluargaku. Boleh enggak seorang mengucapkan pada saat dia menyembelih seperti yang diucapkan oleh Rasulullah, ya Allah ini dariku dan dari siapa saja yang tidak berkurban dari kalangan umatku? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkannya, boleh enggak seorang mengucapkan seperti itu pada saat dia berkurban? Ya, dan dia mengetahui banyak dari kaum muslimin yang tidak berkurban, maka dia mengatakan, ya Allah terimalah hadza minni, ini dariku dan dari siapa saja yang tidak berkurban dari umat ini. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah tentang permasalahan ini dalam kitab beliau Al-Irwa. Kata beliau, ma jaa fi hadhihi al-ahadith min tadhiyatihi sallallahu alaihi wasallam amman lam yudahhi min ummatihi huwa min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini tentang berkurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatasnamakan siapa saja yang tidak berkurban dari umat beliau, ini termasuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan, karena ini umat beliau. Siapa saja yang tidak berkurban dari umatku. Dan itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan beliau menukil dari para ulama. Lalu kata beliau, wa alaihi fala yajuzu li ahadin ay yaqtadiya bihi sallallahu alaihi wasallam fi tadhiyati anil ummah. Maka tidak diperbolehkan bagi siapapun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini berkurban dengan mengatasnamakan seluruh umat yang tidak ikut berkurban. Ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan antum ketika berkurban mengucapkan itu dengan alasan, loh kan ada hadisnya, Rasulullah mengucapkannya, ya Allah terimalah ini dariku dan dari siapa saja yang tidak berkurban dari umatku. Tidak, ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat tidak melakukannya. Jadi apabila seorang berkurban, dia cukup mendoakan atau menyebutkan atas nama dirinya yang berkurban atau keluarganya, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti, terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Walhasil bahwa berdoa pada saat akan menyembelih termasuk di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Permasalahan yang berikutnya, metode penyembelihan. Dalam metode penyembelihan ada dua macam cara. Ada yang disebut az-zabhu dan ada pula yang disebut an-nahru. Az-zabhu dan an-nahru. Az-zabhu yaitu dengan cara hewan tersebut dibaringkan, dan cara yang seperti ini itu disunnahkan
untuk menyembelih sapi, menyembelih kambing. Adapun untuk unta yang dianjurkan adalah dengan cara an-nahru, nahr. Fasalli li rabbika wanhar. Di antara salah satu penafsiran makna wanhar dari kata an-nahr, menyembelih dengan cara nahr. Dan biasanya penyembelihan dengan cara nahr ini dianjurkan untuk menyembelih unta. Jadi unta itu disembelih dalam kondisi unta itu berdiri. Unta tersebut berdiri, disembelih. Atau dalam keadaan duduk, dalam keadaan menderum. Jadi bukan dengan cara dibaringkan. Dan ini yang diriwayatkan dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat al-Imam Al-Bukhari dari Ziyad bin Jubair. Kata beliau, aku melihat Abdullah bin Umar, beliau mendatangi seorang yang orang ini telah menyiapkan untanya untuk disembelih dengan cara nahr. Lalu kata Ibnu Umar, ib'athha qiyaman muqayyadatan sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lepaskan dia dalam keadaan berdiri. Yani apabila engkau hendak menyembelihnya, sembelihlah dia dalam keadaan berdiri, dalam keadaan terikat. Yani salah satu bagian kakinya diikat. Ini adalah sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nahara biyadihi sab'a budunin qiyaman. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan cara nahr dengan tangan beliau sendiri 7 ekor unta yang seluruhnya disembelih dalam keadaan berdiri. Disembelih dalam keadaan berdiri. Berbeda halnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing, fa'adja'ahu, dibaringkan. Beliau membaringkannya. Itu yang disebut dengan cara az-zabh. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir dari Abdurrahman bin Sabit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kanu yanharuna al-badanah ma'qulatal yusra qa'imatan ala ma baqiya min qawaimiha. Mereka menyembelih unta itu dalam keadaan terikat bahagian kaki kirinya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan unta tersebut berdiri. Dan Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan riwayat ini mursal, namun sanadnya sahih, namun dikuatkan dengan jalur riwayat yang lain yang datang dari riwayat Ibnu Jurayj dan Abu Zubair yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kata Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, as-sunnatu ay yanhara al-ba'ira qa'iman ala 3 qawa'im ma'qula ar-rukbah wa yustahabbu an takuna al-ma'qulatu al-yusra fa in lam yanharhu qa'iman fabarika. Yang sunnah apabila seorang hendak menyembelih unta, maka disembelih dalam keadaan berdiri, di atas 3 kakinya, dan bagian lututnya itu yang satunya diikat
dan dianjurkan yang diikat itu pada bagian kaki kirinya, diikat ya. Karena itu akan memudahkan pada saat setelah disembelih gitu, maka lama-kelamaan unta tersebut melemah dan memudahkan dia untuk jatuh, roboh. Apabila dia tidak menyembelihnya dalam keadaan berdiri, artinya mungkin seorang merasa sulit menyembelih dalam keadaan berdiri, maka disembelih dalam keadaan barik, dalam keadaan duduk menderum. Ini untuk unta. Was-sunnatu an tuj'al baqaratu wasyatu ala janbiha al-aysar wa tutraku rijluha al-yumna wa tushaddu qawaimuha al-thalath. Dan yang sunnah, untuk sapi dan kambing dibaringkan di atas sisi kirinya, dan dibiarkan kaki bagian kanan, lalu kemudian diikat 3 kaki yang lainnya. Ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau juga mengatakan, wa fihi istihbabu idja'il ghanam fi dzabh wa annaha la tudhbahu qa'imatan wala barikah bal mudja'ah. Bahwa di dalam hadis ini terdapat anjuran membaringkan kambing pada saat disembelih. Jangan disembelih dalam keadaan berdiri atau duduk, namun dibaringkan. Li'annahu arfaqu biha, karena itu lebih lembut untuk menyembelih kambing, itu lebih membuat dia merasa tenang dibanding kalau dia disembelih dalam keadaan berdiri atau dengan cara nahar. Dan hal ini berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'al muslimun alaih, dan sepakat kaum muslimin tentang cara penyembelihan ini. Wattafaqal ulama wa 'amalul muslimin ala anna irja'aha yakunu ala janibiha al-aysar li'annahu ashalu 'ala adh-dhabih fi akhdhi as-sikkin bil yamin wa imsaki ra'siha bil yasar. Dan sepakat para ulama serta amalan kaum muslimin pada saat akan menyembelih kambing, demikian pula sapi, dibaringkan pada sisi kirinya, sehingga si penyembelih menghadap kiblat, hewannya juga diarahkan ke kiblat, dan itu lebih memudahkan bagi si penyembelih pada saat dia memegang pisaunya. Dia memegang pisau dengan tangan kanannya dan dia menahan kepalanya dengan menggunakan tangan kirinya. Itu kalau dia sendirian. Kalau dia sendirian memungkinkan. Tapi kalau menghadapi sapi sendirian nampaknya sulit ya. Nah, intinya bahwa dihadapkan seperti yang disebutkan ini. Dan ini merupakan mazhab mayoritas para ulama. Sebagian menukilkan ijma'. Ini adalah mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Ahmad, dan jumhur ulama. Kemudian adab yang berikutnya, dianjurkan bagi seseorang untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya tersebut apabila dia mampu, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diperbolehkan kalau seandainya pemilik hewan kurban itu wanita, boleh wanita menyembelih langsung, boleh ya. Tidak terlarang seorang wanita apabila dia mampu menyembelih sendiri, maka dia sendiri yang menyembelih. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa ada seorang wanita ini budak wanita, dia
diperintahkan oleh majikannya untuk memelihara kambing-kambing majikannya. Maka dibawalah kambing-kambing ini ke arah Bukit Salah yang ada di Madinah. Maka ketika dia mengembalakan kambing-kambing tersebut, tiba-tiba dia melihat ada satu ekor dari kambing-kambing itu yang dalam keadaan sekarat, mendekati kematian. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Maka dia mengambil batu yang tajam, ya, lalu dia mendatangi kambing sekarat tersebut, lalu dia pun menyembelih kambing itu. Maka mereka meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum memakan dari kambing yang dalam keadaan sekarat disembelih. Apa hukumnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu, silakan kalian memakannya. Selama masih ada tanda kehidupan pada hewan tersebut, walaupun dalam kondisi sekarat, lalu kemudian dia menyembelihnya, maka hukum sembelihannya halal, karena dia mati karena sembelihan, bukan karena penyakitnya. Jadi kalau di antara antum misalnya ada yang memelihara ayam atau memelihara itik atau memelihara kambing, lalu tiba-tiba terlihat sakit, ya, daripada dia mati sia-sia dalam keadaan bangkai, ya, ini nampaknya sudah sakitnya parah misalnya, ya disembelih aja. Nah, dan itu halal. Aduh, nggak tega katanya. Oh, nggak tega masa dalam kondisi sakit begitu disembelih. Ya enggak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan, tidak jadi masalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kulu, silahkan kalian makannya." Nah, menjadi syahid di sini bahwa wanita ini menyembelih dan sembelihannya sah. Jadi apabila ada seorang wanita yang ingin menyembelih sendiri hewan sembelihannya atau hewan kurbannya, ya asal hukumnya diperbolehkan. Apalagi kalau memang dia pemiliknya. Namun boleh seseorang mewakilkan kepada yang lain. Dia mewakilkan kepada si fulan bahwa fulan tersebut yang menyembelih hewan kurbannya. Itu juga diperbolehkan. Kemudian setelah hewan itu disembelih, apa yang dianjurkan dari hewan tersebut? Maka dianjurkan dari hewan tersebut untuk dikonsumsi, dimakan oleh pemiliknya. Dia mengambil sebagian dari dagingnya untuk dia makan. Demikian pula diberikan pada keluarganya. Sebagaimana juga diperbolehkan untuk diberikan kepada yang lain. Dia memakannya dan dia memberi makan kepada yang lain. Ketika dia memberikan kepada yang lain, boleh dalam bentuk sedekah. Ketika dia memberikan kepada fakir miskin, atau dalam bentuk hadiah, diperbolehkan. Dia berikan kepada temannya, walaupun temannya kaya raya, boleh. Jadi tidak dikhususkan untuk fakir miskin, namun ini sifatnya secara umum, boleh diberikan kepada orang kaya sekalipun dalam bentuk hadiah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Maka makanlah kalian dari daging sembelihan tersebut dan berilah makan kepada orang yang fakir miskin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Makanlah dari sembelihan itu dan berilah makan kepada al-qani'.
Kata para ulama, yang dimaksud al-qani' yaitu orang miskin yang dia tidak meminta. Dia miskin tapi dia nggak suka meminta-minta, maka dia diberi. Ada di antara orang yang dia sebenarnya miskin, dia sebenarnya butuh, tapi dia tidak menampakkan kepada orang lain dengan cara meminta. Ada pula yang al-mu'tar. Al-mu'tar yaitu orang yang miskin yang dia meminta untuk mendapatkan pembahagian dari hewan tersebut, maka boleh diberikan kepada mereka. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu an, kata beliau, kunna natazawwadu luhum al-adhahi ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Kami berbekal daging hewan kurban, dalam riwayat yang lain daging sembelihan hadyu, untuk perjalanan kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Madinah dari Mekah. Jadi mereka menyembelih hewan di Mekah, lalu dagingnya itu sebagiannya disimpan untuk jadi bekal mereka di perjalanan menuju ke Madinah. Berarti berhari-hari mereka menyimpan sebagian dari sembelihan kurban atau sembelihan hadyu tersebut. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Salamah Ibn al-Aqwa' radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'." Siapa di antara kalian yang berkurban, maka jangan dia membiarkan masih ada hewan dari daging hewan kurban tersebut yang tersisa setelah malam yang ketiga, hendaknya dihabiskan. Maka di tahun yang berikutnya dan mereka kembali berkurban, maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami tetap menyikapi daging-daging kurban tersebut seperti tahun lalu? Maksudnya nggak boleh lebih dari 3 hari, harus dihabiskan dalam 3 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu wa at'imu waddakhiru, silahkan kalian memakannya dan kalian memberi makan kepada yang lain, dan silahkan kalian menyimpannya. Jadi boleh dimakan, memberi makan, dan menyimpan. Kalau misalnya stoknya banyak, maka disimpan. Apakah dengan cara dikeringkan sehingga dia bisa lebih awet, atau seperti sekarang ini dimasukkan ke dalam freezer sehingga dia bisa bertahan dalam waktu yang lama. Itu diperbolehkan. Lalu kenapa tahun sebelumnya tidak diperbolehkan lebih dari 3 hari? Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dzalikal 'am kana bin nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Tahun lalu kondisi manusia mereka dalam keadaan kesulitan, kurang makanan, dan aku ingin kalian memberi bantuan kepada mereka, sehingga jangan dibiarkan lebih dari 3 hari. Itu karena ada sebabnya, ya. Adapun ketika kondisi kaum muslimin mereka dalam keadaan lapang, mereka punya stok makanan, mereka bisa makan dari yang lain, maka diperbolehkan menyimpannya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, kulu wa tazawwadu waddakhiru. Boleh kalian memakannya, boleh kalian berbekal dengannya dalam perjalanan safar, dan boleh kalian menyimpannya. Maka dari dalil-dalil ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menerangkan kepada kita bahwa dari daging hewan kurban tersebut seseorang boleh sebahagian dari hewan itu dimakan. Dia memakannya, dia dan keluarganya. Dan hukum memakannya sunnah, tidak sampai kepada tingkatan wajib bagi seorang yang memakannya, silahkan dia makannya. Ada pula yang mengatakan mubah, dan perintah yang disebut dalam ayat tersebut bukan perintah yang menunjukkan wajib.
Intinya dianjurkan untuk memakan dia dan keluarganya, dan juga dianjurkan untuk memberi makan kepada yang lain dalam bentuk sedekah atau dalam bentuk hadiah seperti yang kita sebutkan tadi. Tujuannya adalah menyambung silaturahim, tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta dalam pergaulan, boleh ya. Dan sebagaimana juga diperbolehkan untuk disimpan apabila seorang hendak menyimpannya. Ada enggak batas kadar tertentu? Apakah harus sepertiga? Enggak juga ya, tidak diterangkan dalam riwayat, meskipun ada sebagian para ulama menyebutkan itu. Dianjurkan memakan sepertiganya, sepertiganya yang lain disedekahkan, sepertiganya yang lain dihadiahkan. Ada lagi yang mengatakan sepertiga dimakan untuk dia dan keluarganya, sepertiganya untuk disedekahkan, dan sepertiganya untuk disimpan, misalnya untuk hal-hal tertentu, apakah dia yang beri hadiah atau yang semisalnya. Namun penyebutan sepertiga tidak ada. Yang ada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu wa at'imu waddakhiru. Boleh kalian memakannya, boleh kalian memberi makan kepada yang lain, dan boleh kalian menyimpannya. Apabila dia hendak memberikan sepertiga dari daging hewan kurban tersebut, silakan, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah, dan dia telah berbuat baik, karena memberi makan termasuk di antara ibadah yang mulia. Memberi makan kepada yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya ayyul islami khair, Islam apakah yang terbaik? An tut'imat ta'am wa an tusallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan kepada orang lain dan engkau mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan yang tidak kamu kenal. Intinya bahwa it'amut ta'am, memberi makan, termasuk di antara amalan yang mulia dan termasuk di antara amalan yang dapat menyebabkan seorang masuk ke dalam al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa at'imu at-ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wa nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahim, salatlah di malam hari ketika manusia tidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam al-jannah dengan penuh keselamatan. Jadi ini termasuk bentuk memberi makan, baik dalam bentuk sedekah atau dalam bentuk hadiah. Atau dia hendak berikan separuhnya, misalnya setengahnya untuk sedekah atau untuk diberi makan, baik dalam bentuk sedekah atau hadiah, separuhnya lagi untuk dia dan keluarganya, tidak jadi masalah ya. Jadi tidak ada ketentuan khusus bahwa harus sepertiga, anda ya, semuanya kembali kepada keinginan seseorang pemilik kurban ya, dan dia melihat mana yang lebih maslahat untuk dirinya, demikian pula keluarganya. Saya kira sampai di sini ikhwan, semoga apa yang kami jelaskan beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.